Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat ya. Nah, video kali ini ibu akan menjelaskan pelajaran perbankan dasar, masih sambungan dari video yang lalu, yaitu dia dengan judul besarnya uang, kan? Berbagai jenis uang. Seperti biasa anak-anak ibu, di akhir video nanti ada 3 pertanyaan yang wajib anak-anak ibu semua jawab ya. Nah, sekarang kita masuk yang B, yaitu pengertian uang. Uang adalah segala sesuatu yang diterima umum sebagai alat pembayaran barang-barang. Nah, kita tahu kan kalau uang itu setiap hari kita pegang, setiap hari kita gunakan, ya kan? Nah, uang di sini selain dari sebagai alat pembayaran untuk tukar-menukar barang. Nah, apalagi pengertian uang masih banyak lagi ya, anak-anak ibu. Jadi di sini bisa kita definisikan, uang adalah segala sesuatu yang diterima umum sebagai alat pembayaran barang-barang. Sedangkan menurut R.S. Sayers Iswardono mendefinisikan uang sebagai segala sesuatu yang diterima umum untuk dapat dipergunakan dalam membayar hutang. Nah, sebagai tadi uang itu fungsinya untuk alat pembayaran barang-barang, ternyata menurut ahli yang satu ini, uang itu juga bisa digunakan sebagai membayar hutang. Nah, kemudian kriteria uang, ada beberapa kriteria atau syarat-syarat sesuatu benda dikatakan sebagai uang. Ada dianya yaitu 6 kriteria uang. Yang pertama kita bahas dulu yaitu acceptability. Acceptability mempunyai makna secara umum atau dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Artinya kriteria uang yang pertama yaitu acceptability memiliki arti yaitu uang tersebut harus bisa diterima di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Maksudnya gimana Bu? Ya, uang, kita contohkan uang 50.000 harus bisa berfungsi, harus bisa digunakan di seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya untuk di Sumatera Utara aja. Misalkan di Sumatera Utara uang 50.000 berlaku, sedangkan di Pulau Jawa tidak berlaku. Nah, itu tidak termasuk dalam kriteria uang. Itu maksudnya yaitu pertama, acceptability. Kemudian yang kedua, stability of value. Uang memiliki nilai. Artinya nilai yang stabil. Stability of value mempunyai nilai yang stabil. Nilai yang stabil ini maksudnya nilai yang relatif tetap dan tidak mudah berubah-ubah dalam suatu waktu. Nah, yang dimaksudkan di sini nilai uang kita itu ada berapa? Ada 500 rupiah, 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 5.000, 10.000 rupiah, 20.000 rupiah, 50 dan 100.000 rupiah. Nah, itu nilai yang stabil dan tidak bisa dirubah-rubah. Nah, baru-baru ini muncul uang 75.000 rupiah dalam bentuk satu kertas kan, tetapi masih untuk di daerah kita belum kita ketemuin. Nah, itu nilai stabil dan tetap tidak bisa berubah-ubah. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga ada dianya elasticity of supply. Uang yang beredar haruslah mencukupi kebutuhan perekonomian atau dunia usaha. Arti dari elasticity of supply adalah uang tersebut harus mempunyai sifat yang elastis. Artinya, jumlah uang yang beredar harus sesuai dengan keadaan perekonomian suatu negara. Artinya di sini harus seimbang antara kebutuhan manusia dengan adanya uang yang beredar di Indonesia. Nggak boleh dianya lebih besar kebutuhan Indonesia daripada uang yang uang yang ada di Indonesia, harus seimbang. Ya, pemerintah harus menyeimbangkan adanya uang yang beredar dengan kebutuhan kita yang sehari-hari. Itu yang ketiga yaitu elasticity of supply. Kemudian yang keempat, portability. Artinya mudah dibawa ke mana-mana. Bahkan
Transaksi dalam jumlah besar dapat dilakukan dengan uang dalam jumlah secara fisik yang kecil jika nilai nominalnya besar. Yang maksud yang ketiga yaitu yang keempat itu portability. Artinya mudah dibawa kemana-mana. Nah, uang mudah nggak dibawa kemana-mana? Mudah kan? Mulai dari uang kertas ataupun uang logam. Bahkan uang juga sekarang bisa kita gunakan di ATM. Itu termasuk uang, tapi bentuknya tidak nampak. Kalian bisa menggunakan, kita bisa belanja di swalayan dengan menggunakan ATM kan? Iya bisa. Itu juga termasuk uang, tetapi bentuknya tidak terlihat. Yang kelima ada dianya durability. Durability artinya uang tersebut harus tahan lama, dalam arti tidak mudah rusak dan robek. Kriteria uang yang kelima yaitu uang Indonesia itu sebenarnya murah robek. Beda dengan uang Malaysia kan. Jika anak-anak ibu pernah melihat contoh uang Malaysia itu hampir menyerupai dengan plastik dan itu susah untuk basah kan. Kalau uang Indonesia seharusnya, kalau kriteria uang tadi katanya harus tahan lama dan tidak mudah robek, itu termasuk kriteria uang orang Malaysia, ya kan? Nah, kalau kita masih termasuk kalau tidak dibasah-basahkan. Kemudian yang terakhir, yang keenam, dia ada divisibility. Uang digunakan untuk memantapkan transaksi dari berbagai jumlah. Jadi, arti dari divisibility memperlancar transaksi. Nah, arti kriteria uang yang terakhir ini rangkuman dari yang pertama sampai yang kelima, yaitu tadi yang pertama artinya dianya bisa diterima, kemudian dianya mempunyai nilai, kemudian dia harus stabil, kemudian mudah dibawa kemana-mana dan tidak rusak. Nah, antara kriteria 1 sampai 5 bisa dirangkum di kriteria yang keenam, yaitu divisibility. Artinya yang dianya memperlancar transaksi. Nah, untuk anak-anak ibu, adapun pertanyaannya yang pertama yaitu coba tuliskan pengertian uang menurut R.S. Sayers Iswardono. Yang pertama tadi udah ibu jelaskan ya. Kemudian yang kedua, tuliskan 6 kriteria uang. Yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan durability. Nah, tadi udah dijelaskan itu ya. Untuk anak-anak ibu, dikirim catatan juga tugasnya ke WA pribadi ibu ya. Jangan lupa batas pengirimannya jam 3. Tetap jaga kesehatan. Tunggu video ibu selanjutnya. Sampai jumpa dan selamat pagi.